Halo Sobat Ngulik, kembali lagi di podcast Ngerumpi Katolik. Wih, gak ada audiens karena kita sepi sih di sini, ya, gak ada penonton ya. Oke, pada hari ini kita akan membicarakan tentang apa ya tadi? Tentang diakon ya. Oh, diakon. Oke, diakon ini menjadi lebih ke perjalanan seorang diakon kali ya mungkin untuk temanya. Dan sebelum kita masuk ke topik kita, sebelumnya aku mau kasih tahu kalau kita buka buat teman-teman yang mau mempromosikan UMKM-nya bisa di kita gratis, fee-nya free lah, fee. Kita bakal promosiin lah dengan lapang dada karena pelayanan kan. Nggak bercanda tapi nggak apa-apa. Masukin aja ya guys, jangan lupa. Oke, sebelum kita masuk lagi, kita ada kedatangan tamu spesial. Karena kita akan ngomongin diakon, pasti kita butuh narasumber diakon. Jadi kedatangan dengan Diakon Pras. Halo. Yes. Selamat datang, Diakon. Oh, terima kasih boleh datang. Iya. Kalau nggak boleh, ngapain diundang? Oh iya ya, benar juga loh. Nama panjangnya apa nih, Pak? Diakon Pras atau Prasetyo gitu? Oh, bukan. Nama saya panjangnya Pras. Oh, terus gede semua nggak? Kalau gede, Pras gitu ya? Nggak ya. Nama lengkap saya Hendrikus Prasojo. Hendrikus Prasojo. OMI, Oblat Maria Immaculata. Mantap. Wih, panggilannya? Diakon Pras. Diakon Pras. Kadang-kadang udah berubah jadi Konpras. Atau juga ada yang manggil Brodi, Brodiakon. Brodi. Oke, boleh juga. Tapi suka meras orang nggak? Hah? Suka meras orang nggak? Enggak lah. Memperas kan? Oh, enggak lah, enak aja loh. Sorry, jokesnya agak ambigu sebenarnya sih. Cut. Potong ya. Potong. Oke, karena kita mau berhubungan dengan ngomong tentang diakon ya. Aku sempat ngomong prodiakon lagi beda sebenarnya. Sebenarnya diakon tuh apa sih, Pak Diakon Pras? Diakon ini adalah salah satu bagian dari tahbisan atau sakramen tahbisan yang diterimakan di dalam gereja Katolik. Jadi ada tahbisan diakon, ada tahbisan imam, ada tahbisan uskup. Nah, ini tahbisan pertama atau tahbisan diakon tuh. Jadi sebelum menjadi imam itu biasanya kita menerima tahbisan diakon. Oh, tapi senang panggilnya Diakon Pras aja atau ada pengen dipanggil dengan nama lain? Enggak apa-apa. Kan sementara. Iya. Oh, sebelum sementara. Sebelum menjadi Jadi apa tuh? Jadi harusnya sobat mulai tahu nih habis jadi diakon apa nih? Nah, oke. Jadi sebenarnya mau nanya, diakon itu ada berapa jenis ya? Ya, kalau dalam gereja Katolik sebenarnya ada dua ya, ada diakon permanen, ada diakon temporal atau apa ya, kita yang mau jadi imam itu kayak saya nih temporal, karena ini masa diakonat untuk mempersiapkan nanti menjadi imam. Lalu kalau diakon permanen, memang di Indonesia itu belum banyak, tetapi itu biasanya berasal dari keluarga-keluarga saleh, jadi bapak-bapak saleh ya, bapak-bapak yang udah menikah saleh, lalu dianggap perlu di suatu keuskupan karena memang susah sekali jadi cari imam, susahnya tuh bukan susah tapi susah banget gitu. Maka diangkatlah diakon permanen dari keluarga-keluarga ini, dari bapak ini gitu. Berarti Diakon Pras lebih ngarangnya yang ke yang transisional itu ya? Transisional temporal gitu, karena akan menjadi imam. Tapi transisional bukan ada lain nggak selain imam? Aku sempat baca kayak ada jadi apa sih? Ada 3 lagi selain imam. Aku takut salah baca sih. Maksudnya yang mana tuh? Kayak ada jalannya lagi apa ya tadi? Apa jalan kebenaran hidup? Mungkin ke frater atau ke bruder atau mungkin ada arah-arahnya lagi, nggak tahu deh. Itu bukan tahbisan. Kalau frater itu kan calon imam. Itu biasa disebut calon imam semuanya. Nah, bruder itu biarawan. Orang yang dipanggil menjadi biarawan gitu. Kayak ini ya, versi cowoknya suster. Versi cowoknya suster, gampangnya gitu. Karena mereka melayani di pelayanan-pelayanan yang non sakramental. Imam kan memang utamanya adalah pelayanan sakramental, ambil bagian dalam Tri Muniera Christi atau Tri Tugas Kristus, mengajar, menguduskan, menggembalakan. Nah, kalau bruder itu panggilannya dia membaktikan diri sebagai seorang biarawan, tetapi
dia ambil bagian di pelayanan non sakramental, kadang bisa sosial, lalu karitas ya, misalnya sekolah, apa rumah retret, rumah sakit, ya model-model kayak kalau di Jakarta atau di Kuskawan Kuspa Indonesia itu kita kenal ada Bruder FIC, mereka itu punya sekolah pangudi luhur, jadi mereka melayani gereja dalam bentuk pendidikan, gitu ya. Lalu ada Bruder Karitas, Bruder FC itu mereka melakukan pelayanan di bidang-bidang sosial, misalnya mereka punya panti rehabilitasi gangguan jiwa, lalu ada rehabilitasi pengguna narkoba, jadi kayak gitu. Oh, jadi lebih ngerti sih. Karena aku taunya kalau dari diakon itu udah tok langsung jadi romo aja. Enggak. Ternyata ada yang bisa tetap, baru tahu juga. Jadi jalannya beda ya. Kalau mau jadi imam itu frater, diakon, imam. Nah, kalau jadi bruder itu ntar ada prosesnya sendiri. Jadi masa pranovisiat, novisiat, lalu dia sudah menjadi bruder sampai nanti berkaul kekal dengan pelayanan-pelayanannya. Lalu diakon tetap, tadi itu saya bilang ya, sebenarnya yang permanen juga ada dua. Satu yang diambil dari keluarga, lalu memang satu yang memutuskan ya udah saya tabisannya sampai diakon aja gitu. Saya nggak mau jadi romo, tapi emang mau. Tapi jarang sih. Jarang ya. Kalau lihat statistik ya, jarang kayak orang udah terima tabisan diakon terus ingin tetap jadi jadi diakon aja, nggak jadi romo gitu. Nanggung nih Itu di kayak romo lah, gitu itu ya. ibaratnya kan kayak ya udah dikit lagi gitu kan. Oh iya. Langsung Nanggung kan. nah. Greget nih. Yes, ya kayak gitu. Jadi jarang. Tapi di Eropa ada juga. Jadi kayak mereka merasa terpanggil mungkin ya saya akan menjadi diakon aja. Karena tugas diakon itu membantu imam. Gitu. Tugasnya adalah ambil bagian dalam imamatnya si imam ini, tahbisannya si imam. Berarti diakon pras ini lebih mau ngarek jadi romo berarti ya. Yes. Iya. Oke. Sebelumnya aku penasaran deh. Diakon pras tuh asal dari mana ya? Soalnya beberapa bulan yang lalu kan kaget, ini siapa nih? Diakon. Oke. Itu baru sebulan 2 bulan lalu kalau nggak salah ya kesini. Ya, saya sampai di SMI ini tanggal 3 Agustus. 3 Agustus. Hari Sabtu 3 Agustus. Jadi udah sebulan lebih. Berapa hari nih? Enggak. Baru sebulan berapa hari? Masih fresh. Masih. Asli dari daerah mana? Saya lahir dan besar di Jakarta. Dulu masuk paroki Kalvari Lubang Buaya yang besok nih tanggal 14 akan ditahbiskan gerejanya, gereja baru. Saya jadi lahir dan besar di paroki Kalvari Lubang Buaya. Tapi sejak 2013 ketika saya punya 3 kakak, saya anak terakhir. Kakak saya 3-3-nya udah nikah, lalu saya udah masuk seminari. Orang tua memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih sepi, yang rumahnya ya lebih kecil, ya bisa buat quality time bapak sama mama berdua gitu loh. Jadi kalau kata mama, beli rumah yang agak kecil karena sekarang udah nggak ada yang bantu nyapu ngepel. Waduh, gimana ya? Bukan salah kita juga sih, makanya kan mandiri. Iya, kan kita sudah. Jadi kami sejak saat itu saya sudah tergabung atau tercatat sebagai warga paroki Santo Servasius Kampung Sawah. Lalu di Bekasi sana. Bekasi, Kan planet jauh. Planet jauh pakai visa. Pakai visa. Kurang ajar loh, woi. Awas loh. Tapi kami tuh punya lagu sendiri loh. Aku di Bekasi, sepanjang hidupku di Bekasi. Tapi itu baru tahu sih, tapi ya gua agak takut nanti kena dimarahin sama orang Bekasi. Iya lo, awas lo. Sensor, cut. Ya, ada teman saya juga soalnya di Bekasi. Bahkan saudara saya juga ada. Kan? Aduh. Tapi dari kecil diakon tuh udah pengen jadi romo dari kecil ya? Saya ingat betul, saya udah dari kecil mau jadi romo. Jadi kayaknya kalau nggak salah tuh 6 tahun ya. Dari 6 tahun? Ya, umur 6 tahun. Udah mau jadi romo waktu itu. Jadi paroki Kalvari Lubang Buaya waktu itu gereja bedeng, gereja yang nggak punya tembok. Jadi gerejanya itu tenda cuma tiang, lalu atap. Iya, pernah lihat tenda. Kayak tenda. Saya ingat waktu itu saya masih kecil, lalu lihat romo pakai kasula gitu kan ya. Pas mau kasih berkat itu angin berhembus dari samping gereja, jadi kasulnya tuh kayak kewer-kewer kayak Superman gitu loh. Wih, gila, keren banget coy. Maulah gue jadi kayak gitu. Superman apa Batman? Ya Superman, Batman kan ada ininya belakangnya tuh. Oh, yang penting ada juga. Ada jubahnya gitu kan. Ya, anak kecil ya, waktu masih kecil seneng lihat superhero gitu ya. Kayak ya awalnya gitu aja sih, kayak pengen jadi romo tuh dari ingatan kecil kayak gitu.
dari 6 tahun. Pakai jubah itu yang boleh dari frater udah boleh belum sih? Frater sudah boleh. Bruder juga udah boleh. Bruder boleh pakai. Oh keren dong. Jadi nanti kalau sekarang kan Diakon Pras. Dapra. Jelek banget lu singkatannya. Astaga. Dapra. Kalau jubah sih udah dari frater udah ya. Dari judo. Tapi emang bener-bener waktu dari 6 itu kepanggilnya karena apa? Gara-gara cuma ngeliatin jubah aja atau mungkin ada peristiwa lain malah sebenarnya? Ya sebenarnya memang itu karena waktu masih kecil ya. Terus sering berjalannya waktu saya udah kenal game. Dulu saya gamers. Sama dong, saya juga game. Tapi game apa dulu gitu? Dulu saya pemain Dota ya. Dota 1, masih Dota 1. Lalu CS Condition Zero. Pangya, Ayo Dance, Gunbone. Gunbone enggak sayangnya. World of Warcraft. Pernah diajak tapi enggak demen. Racing Force Online, RF. Oh enggak. Terus apa lagi ya? World of Banyak Warcraft. banget gamenya guys. Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2. Left 4 Dead. Kayak gitu-gitu. Dulu saya gamers. Saya Crazy senang. Heart tuh. Oh, Crazy. Iya, itu juga. Tapi udah hilang. Udah hilang, udah gak ada lagi. Kok ini ngomongin game ya? Ya, apa? Dulu jadi gue gamers, lalu ada di satu masa gue ikut Putra Altar sebenarnya ya. Di Kalvari tuh gue ikut Putra Altar. Ya Salam PA juga. sempat rajin gitu. Oh, PA juga, lu PA juga. Lu PA atau PA? PA. Oh, Emang gue PA. Gua PA. Nih pengen di gitu loh. PA. Nggak ada yang Putra Altar juga bener. wih, mantap. Cuma lu gak jadi diakon, gak keren. Nggak keren. Panggilan ya, bukan Gak panggilan. keren. Anak PA jadi frater, jadi diakon, jadi romo keren. Oke, itu yang lain, bukan jatah saya. Gak keren lu. Lalu ya jadi nerusin dari itu saya sempat rajin, lalu ya itu karena udah kecanduan game, saya ini pernah tuh sambil ngaku dosa ya sama mama bapak saya. Jadi sering bilang, "Ma, aku mau ke gereja, mau tugas Miss Dinar," gitu. Udah pergi dari pagi-pagi karena di sana kan ada misa jam 6, jam 8 sama sore jam 5 sore ya. Oh, banyak banget ya. Jadi Sabtu sore ada, terus Minggu sore 3 kali, jam 6, jam 8, jam 5 sore. Nah, jadi sering tuh naruh sepeda di parkiran gereja gitu, karena bilangnya ke mama bapak mau ke gereja, tapi gua pergi ke warnet seberang gereja. Gereja kita aja nggak ada warnet, ini ada. Untung lu sini nggak ada warnet kan. Nah terus mulailah kita jam 6 tuh udah mulai billing, main Dota 1 game, 2 game gitu kan. Lalu lihat jam, oh kalau jam 6 mulai kira-kira nih 6.40 udah mau komuni. Baru gue sama teman-teman gue kita balik ke gereja. Cuma ngambil komuni. Iya, itu cuma ngambil komuni, balik lagi kita lanjut game lagi. Nakal banget itu. Pokoknya itu masa-masa gelap gue lah pokoknya. Jadi mak gue juga nggak tahu. Ya itulah mak bapak gue terlalu sangat percaya banget sama gue, dan gue merasa berdosa banget waktu itu. Dan gue udah ngaku dosa sih untungnya. Terima kasih Tuhan, lu ampuni gue. Jadi itu sempat ada kayak gitu. Tapi ada satu momen itu gue naksir sama teman dari Putri Altar lagi anjir. Gue kayak cuma di sini doang kepisah, yang lain gabung. Iya, sedih. Dulu kami ada Putri Altar. Jadi gue kayak naksir sama temen gue ini. Lalu ya udahlah, gue pengen ketemu terus gitu kan. Pergilah gue Sabtu sore. Kalau Sabtu sore dia belum ada, ntar Minggu pagi gue datang lagi. Terus tanya, "Pras, lu ngapain?" "Gue serap tugas. Kalau nggak ada yang tugas, gue serap tugas," gitu. Nggak ngomong, terus, "Aku pengen," gitu ya? Enggak, kan gengsi dong. Gengsi dong. Nggak boleh ketahuan kan. Sekarang aja gue jujur. Oh iya, bener. Sekarang gue jujur. Waktu itu gue gengsi. Kalau angkatan kita gengsi tuh tinggi. Jelas, laki-laki bro. Man's pride. Ya, tapi saya enggak sih, saya terlalu terbuka. Oh, mati gue. Jadi pokoknya intinya waktu itu kayak kalau gue belum ketemu dia, gue belum pulang dari gereja. Gitu. Mantap banget. Karena kita beda sekolah, dan dia lebih muda dari gue setahun. Jadi gitu, nggak ketemu lah di sekolah, nggak ketemu. Satu-satu momen ketemu adalah saat lu tugas Putra Altar dan pertemuan Putra Altar. Dan itu gue maksimalkan semaksimal mungkin. Jadi tiap hari datang. Walaupun intensinya jelek ya, ke gereja bukan buat ketemu Tuhan ya. Gue ke gereja biar ketemu si itu kan. Iya. Tapi somehow karena akhirnya jadi rajin ke gereja lagi, rajin tugas lagi, terus ketemu teman-teman Putra Altar lagi, kayak kumpul lagi, balik ke community ya, ke komunitas Putra Altar, terus ketemu orang-orang gereja. Kayak gue tiba-tiba ingat lagi, oh iya dulu gue pengen jadi romo gitu. Dan akhirnya kayak itu jadi titik balik gue untuk memutuskan, ya gue mau jadi romo deh gitu. Gue masuk seminari mau jadi romo gitu. Tapi apakah itu jadi
salah satu turning point-nya di mana Diakon Pras tuh kekeh banget, pengen banget akhirnya mau masuk seminari, atau ada peristiwa lain selain itu? Kan berarti yang peristiwa tadi itu yang akhirnya datang ke gereja terus itu cuma memicu dulu kan, tapi untuk yang turning point akhirnya mau masuk jadi dia seminari itu dari apa sebenarnya? Ya itu juga waktu itu ini mulai ditanya sama guru BK kan, udah kelas 9 SMP, tanya guru BK, ayo anak-anak udah pada daftar belum sekolah di mana? Terus teman-teman udah bilang, saya mau daftar CC Bu, saya mau daftar ke Vanlit, saya mau gue mau daftar kemana ya? Itu kayak tiba-tiba oh iya inget lagi, gue mau jadi Romo. Saya mau jadi Romo, masuknya mana sekolahnya ya gitu kan? Oh kamu jadi Romo? Iya, gitu. Terus kayak guru-guru nggak percaya, soalnya juga waktu OSIS gue juga agak bandel. Gue pernah OSIS. Wih, anak rajin ternyata. Gue anak OSIS, tapi ya demi pride sebenarnya. Gue balik lagi. Belum ada murni pelayanan gitu kan. Ya bangga aja gitu kan masuk OSIS. Dan bejatnya lagi itu dulu ekskul kerohanian, tapi gue sama teman-teman gue itu kayak cabut bina iman sekolah. Buset. Cabut bina iman sekolah, ketahuan sama guru kita lagi di warnet seberang sekolah. Gue kayak gitu dimarahin gue sumpah. Besoknya dipanggil coy. Dipanggil di ruang kepala sekolah. Terus gue udah mati gue. Terus ya kita ceritalah sama kepala sekolah gini-gini, ya Bu kami salah gitu-gitu. Gue kira mau diapain ya, cuma dikasih hukuman waktu itu kayak pelayanan di sekolah ya, bersihin WC gitu-gitu. Kayak gue merasa oh ya udahlah. Ternyata gue masih di ampuni gitu. Nah, gara-gara itu sebenarnya mungkin ada guru-guru yang nggak percaya kalau gue mau jadi Romo ya. Oh iya, karena maksudnya nggak kelihatan dengan aksinya, kelihatan kok masih bandel nih anak. Ini kayaknya anak ini nggak ada tanda-tanda mau jadi Romo, kenapa jadi Romo gitu kan? Dan juga kan kadang-kadang jadi Romo itu kan katanya harus pinter gitu kan. Dan gue bukan murid yang menonjol di sekolah. Orang mak gue tahu banget persis dah kalau udah bagi rapot yang penting kata dia yang penting lu naik kelas. Itu juga sama itu juga. Nilai remet terus yang penting naik kelas. Remet kan kalau dulu remet harus tanda tangan orang tua kan baru boleh remet. Nilai yang jelek harus tanda tangan orang tua. Gue aman. Enak banget lu anjir. Tapi pulangnya lamaan jadi kan remet. Oh iya juga. Nah gitu jadi abis itu kayak inget lagi menjadi Romo dan ya udah mulai diarahkan sama kalau emang serius ayo dibantu sama guru-guru. Nah ya udah akhirnya masuk seminari, mulailah berproses di seminari itu. Tapi kayaknya emang rata-rata kalau kayak guru atau teman-teman pasti kalau kita ngomong sesuatu hal misalnya kita mau jadi A atau B, mungkin dari diakon Pras itu pengen jadi diakon, mereka akan selalu langsung membandingkan dengan yang bener-bener sudah jadi diakon kan. Jadi mereka berharap kita tuh untuk bener-bener mirip seperti mereka. Dan mereka tanpa melihat proses. Jadi menurut aku emang susah di situ. Ya kadang ya gitu ya. Mereka mungkin lebih khawatir ya. Ntar lu bisa nggak lu masuk situ ntar malah ini lagi nggak tahan kan, malah bendera putih ampun nggak kuat, mana kamera di sana kan nggak kuat kayak adi nyali aja. Ya, pernah di posisi itu tapi beda bukan diakon. Kayak aduh lu yakin gak bisa jadi ini, teman-teman kamu jadi host. Saya nggak yakin sebenarnya guys. Gila juga. Tapi nggak apa-apa, intinya kan mesti coba dan mesti percaya dengan diri sendiri kali ya. Yes. Dan diakon bangga menjadi diakon. Saya jadi diakon bangga karena ini panggilan saya dan saya happy gitu ya. I'm happy ya. Ada lagunya kan I'm single and very happy. Gak mau jadi influencer gitu atau mungkin jadi pilot, nggak tahu lah, orang-orang suka punya dream career-nya seperti apa kan. Kebanyakan influencer sama yang artis TikTok gitu. Karena buat saya kebanggaan begitu nggak bikin saya happy ya. Dulu saya pernah nih kayak dulu kan saya senang, bukan dulu sih, sampai sekarang saya senang musik ya. Saya dari kecil sama bapak saya emang dikursusin organ. Lalu sejak seminari saya kayak otodidak piano gitu kan, senang musik lah. Terus kayak pernah mikir, iya ya, gue kalau jadi musisi kayaknya oke nih, gue kayak David Foster gitu kan. Iya bisa konser, bisa banyak penonton gitu. Tapi kayak itu nggak kasih gue sesuatu yang kepuasan yang panjang gitu. Misalnya kayak gue abis ngiring nih, bilang, weh Pras, makasih ya, mainnya bagus gitu. Cuma di situ aja, waktu di saat lu perform, bukan sepanjang masa. Iya, dan bukan kayak lu seneng denger itu ya terima kasih gitu, seneng denger dapat applause gitu. Tapi kayak abis itu ya udah kayak kosong lagi gitu. Jadi kayak pengen nyari lagi sebenarnya kan kalau kayak gitu. Kayaknya bukan ini deh, inner happiness ya, atau my deepest happiness kayaknya bukan ini gitu. Jadi kayak
gue merasa, dan gue inget guru piano gue juga bilang, jadi waktu di Senari selain otodidak ada guru piano juga bilang, Bejo, nah kan nama saya Prasojo, ini gurunya agak nyeleneh nih, udah almarhum Pak Tony, dia suka ganti nama orang, nama gue diganti Bejo. Saking Bejo, parah. Bejo, saya ngelatih kamu piano bukan untuk jadi musisi ya, tapi saya ngelatih kamu piano supaya kamu bisa jadi imam yang mampu mendengarkan orang. Gitu, karena Maknanya dalam kita sekali. dari musik itu kan belajar banyak ya, dengerin orang, terus dengerin not, pakai perasaan, piano forte, staccato, piscato, itu semua ada dinamikanya tuh, melatih rasa, melatih Ya. bisa mengembangkan gimana juga dengerin orang kayak gitu-gitu. Sebuah bentuk lain untuk komunikasi kan, ada yang bilang Yes, gitu juga. betul. Ih, dalam bangga anak musik banget. Bisa nih, Lu biar juga ya? kapan dikoploin. Ding tak ding tak ding tak ding tak ding Nggak tak ding apa, tak aku ding. nggak anak musik. Tidak ding tidak. Ah, goblok deh. Nggak, aku bukan anak musik tapi suka denger musik. Oke. Iya. Koplo. Nggak Oh. koplo. Aku random sih, sebenarnya bisa banyak hal sih. Random. Tapi untuk kalau mau jadi diakon itu mesti ngambil pendidikan tertentu nggak ya? Kayak misalnya aku mesti ngambil, ya pernah dengar kan, aku udah pernah kenal frater, aku lupa lagi namanya siapa. Dia tuh singkat aku ngambil di UI, ambil filsafat. Nah, atau boleh ngambil yang lain atau gimana? Well, jadi untuk jadi diakon ya, itu nggak bisa dilepas dari konteks saya mau jadi romo, jadi imam. Basicnya, wajibnya kayak iOS-nya atau OS-nya itu, operating system-nya, itu kita belajar namanya filsafat sama teologi. Teologi. Filsafat dan teologi. Filsafat itu untuk mengasah ketajaman berpikir, lalu menjadi daya kritis segala macam. Lalu teologinya untuk memperdalam atau mempertajam refleksi iman atau ajaran-ajaran. Dan itu basicnya S1 filsafat teologi. Oh, diakon Gitu. juga belajar filsafat S1-nya. Jadi kebetulan kalau di Jogja itu jatuhnya double degree. Jadi ketika saya masuk 2016 itu kami double degree filsafat dan teologi. Oh, Di sekali. semester 1 itu mata kuliahnya udah ada pengantar filsafat dan pengantar teologi. Dua mata kuliah yang berbeda tapi di satu semester yang sama. Lalu di semester berikutnya filsafat medieval, teologi medieval misalnya kayak gitu. Jadi kayak dibarengin gitu. Kenapa? Supaya seimbang. Filsafat itu kan melatih daya kritis ya, tetapi itu kan berhenti pada kemampuan berpikir manusia. Sedangkan teologi itu dia lebih jauh karena kita ngomongin Tuhan dan iman. Makanya itu harus diseimbangkan. Dan untuk pendidikan calon imam itu wajib dua-duanya, filsafat dan teologi. Berarti diakon ini berarti dari seminari langsung setelah seminari itu berapa tahun ya? 4 tahun ya? Saya masuk Seminari Menengah Wacana Bakti tahun 2010, lulus 2014, jadi 4 tahun, lalu Baru kuliah. no, belum langsung. Oh, jadi tahapnya beda lagi. Ada lagi. Ada namanya tahap pranovisiat. Jadi itu kayak dari Seminari Menengah, di pranovisiat itu kita mengolah dimensi manusiawi kita sama dimensi Kristiani. Jadi nggak lu tiba-tiba atau ujuk-ujuk jadi frater gitu. Jadi ada persiapannya dulu nih, bertahap pelan-pelan. Kayak bangun rumah, fondasinya satu-satu tuh dibangun sampai biar kuat. Lalu ada pranovisiat, ada novisiat. Novisiat itu lebih kayak mendalami hidup membiara. Jadi hidup doanya dikencengin, relasi dengan Tuhan juga dikencengin, kebiasaan untuk berdoa tuh diperdalam. Karena kan jujur aja, misalnya kayak waktu masih menengah kayak gitu-gitu udah diajarin, tapi kita kayak masih cicip-cicip lah. Kayak cuma kayak ibaratnya lu ngeliat ikan, terus tapi lu nggak tahu betul-betul ikannya itu udah tidur apa belum gitu kan, karena lu nggak masuk akuariumnya. Kayak lu masih nyoba-nyoba dikit-dikit. Terus Seminari Menengah tuh masih ya Meraba-meraba. masih meraba-raba lah. Kalau lu oke lanjut ya lanjut, kalau nggak lanjut ya gitu. Nah di pranovisiat-novisiatnya diperdalam lagi. Oh. Terus baru nanti setelah novisiat itu selesai mengikrarkan kaul. Kalau kami OMI mengikrarkan kaul itu nanti langsung dapat sabuk ini sama salib tapi kecil gitu. Ini kan salibnya gede ya. Kayak bisa sih tempel tembok situ kayaknya ya. Kamar aku juga bisa. Bisa Jangan itu. saya jadi sesat ntar dulu eksorsis terus Oh lagi. iya, enggak. Kok eksorsis kan Kebalik. jangan dong ya, guys. Jangan ya deh ya. Tapi itu berapa lama itu prosesnya? Ya cepet aja sih 14 tahun. Nah, 14 tahun. 14
Jadi nih ya, itu. gue ya kebetulan ya kalau gue 4 tahun seminari menengah. Jadi lulus SMP, gue masuk seminari menengah Wacana Bakti. Oh, dari SMP malah. Lulus SMP. Oh, lulus SMP. Lulus SMP, masuk seminari. Jadi SMA itu gue udah masuk seminari di Seminari Wacana Bakti, itu sekolahnya bareng sama anak-anak Gons. Gonzaga. Alusus itu Kolese Gonzaga, Pejaten Oh. Barat. Kan tuh kan sekolah Gons sebelahnya seminari. Itu Satu yang jago komplek. volley bukan sih? Aku lupa deh. Hah, kami jago apa aja sih? Asik. Aduh. Aku lupa Algots apa Gonzaga, tapi intinya ada denger Gons, aku ingatnya yang jago volley. Udah gitu doang. Aduh. Maaf Tuhan, ampuni kesombonganku. Gak apa-apa kan. Cinta alma mater. Cinta alma mater. Ya, beli Romo, tenang. Aduh, jadi nggak enak. Aku mencari segala hal untuk menghalalkan sesuatu ya. Jadi itu 4 tahun ya. Habis itu pranovisiat kurang lebih setahun, novisiat 1 tahun, terus 4 tahun kuliah S1, berarti itu 10 tahun ya. Ya, 10 tahun. Terus ada namanya tahun orientasi pastoral 11 tahun. Terus kebetulan saya diminta S2, jadi nambah. Dan saya S2-nya nggak di Indonesia, jadi nambahnya 2,5 tahun. Jadi udah 14 nih. Makanya kan saya udah masuk sebenarnya kan 2010 sampai 2024 ini saya belum jadi romo. Gitu. Kuliah S2-nya ambil apa? Saya ambil spiritualitas hidup membiara. Berat banget guys. Bersoraklah. Mana aduh Pak. Mana nih? Wiruk. Wiruk lupa. Rasanya tuh jadi sakit tiba-tiba podcast ini gitu loh. Gue mau bercanda kayak gitu kayak aneh ya, tapi ya udahlah. Sudah dikeluarkan. Nanti kalau nggak disetujui tinggal di-cut. Oh iya benar sih. Nah, udah dia ngomongin nggak di-cut ya. Siapa tahu kan. Tapi kalau untuk jadi calon imam atau diakon itu butuh ada pelayanan khusus nggak? Misalnya kita mesti ada ikut OMK, BIA atau BIR dulu sekolah minggu, atau mungkin ikut Roses Antiok. Kita nggak tahu kan maksudnya yang benar-benar yang intinya komunitas gereja gitu loh, atau apa? Kalau diwajibkan sih sebenarnya enggak ya guys, karena intinya kayak itu kan namanya panggilan ya. Cuma memang jarang ditemukan panggilan itu kalau lu nggak aktif sama sekali di gereja. Minimal kalau contoh gua aktifnya di Putra Altar sama gua jadi organis lingkungan. Salam Putra Altar. Putra Altar. Siap. Jadi, gitu ya. Jadi gua rajin Putra Altar sama itu, jadi terus kayak merasa terpanggil kan, kayak tadi gue cerita akhirnya sering misa, sering tugas lagi gue terpanggil. Jadi kayak bukan wajib, tapi biasanya dari pelayanan itulah orang jadi kenal, oh iya ya ada pelayanan yang ternyata lebih lagi, lebih apa ya, lebih ibaratnya lebih bukan naik tapi lebih total, karena kita jadi imam kan ya emang tugasnya itu gitu. Pekerjaan disebut job or occupation juga bisa, tapi ini panggilan, bukan sekedar job profesionalisme. Kayak gitu. hasrat ingin melayani ya. Iya, hasrat tapi ingin melayani. Kayak ada negatif dengarnya ya. Apa ya? Pakai bahasa Inggris ya, desire ya. Desire ya. Kayak lebih enak sih. Lebih enak sih. ya. Jadi kayak mungkin dari banyaknya pengalaman itu pelayanan yang diikuti mungkin memicu dia untuk jadi untuk terpanggil ya gitu. Ada kemungkinan nggak sih kalau nggak ikut tapi terpanggil juga sebenarnya? Kayaknya ada sih, gue pernah lihat juga ada gitu ya, tapi jarang memang ya, jarang gitu. Misalnya dia nggak ikut aktif tapi kayak tiba-tiba ketemu romo yang inspiratif gitu, tiba-tiba jadi pengen gitu kan, banting setir gitu ya, banting setir, itu juga bisa. Kalau teman gue ada nggak kayak gitu ya? Nggak ada sih, kebetulan teman-teman gue rajin pelayanan semua. Sorry. Berarti circle-nya enggak dong. Circle-nya ngeri. Circle ngaruh. Itu gue yakinin circle ngaruh. Tapi juga ada yang circle yang gue ikut nanti nggak ikut semua nggak ikut. Ya bisa juga. Ya termasuk kan gue juga termasuk circle yang buruk, karena itu tadi gue tugas PA sempet itu kan pergi ke warnet. Ke gereja tapi ke warnet gitu kan. Oh jadi itu semuanya juga yang seminar semua. Putra Altar juga. Iya, teman-teman gue juga teman Putra Altar. Maaf ya guys, gue nggak sebut nama kok, tenang. Lu nggak usah merasa bersalah. Gue nggak sebut nama. Yang penting nggak cepu. Tapi kalau untuk jadi diakon gitu, kegiatan sehari-hari mirip kayak romo nggak? Atau mungkin apa? Ya kurang lebih sama. Kita mengawali hari dengan doa pribadi, lalu misa ya. Karena bagi kami Ekaristi itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Jadi wajib tiap pagi misa. Lalu kalau saya ambil contoh di sini, kita habis misa pagi itu sarapan bersama sambil kayak quality time, bro. Quality time. Jadi kita sambil membangun hidup berkomunitas antara saya sama Romo Bono sama Romo Renol, itu saling berbagi. Lalu
apa ya, sambil aja cerita ya hari ini saya ada kesibukan ini, nanti saya ada agenda ini, supaya sama-sama tahu kita pergi kemana, ngapain, sama siapa gitu, sambil saling dukung ya. Ya pacaran aja ada quality time, masa kalian Iya enggak? dong, kita quality time-nya beda dong. Oh iya, tapi masih kan tetap butuh kan. Apapun tuh kalau untuk komunikasi butuh quality time. Yes. Lalu siang biasa kita punya tugas masing-masing. Saya banyak ya belakangan ini banyak ngurus penyelidikan kanonik. Itu kalau yang tahu yang mau menikah itu sebelum menikah ada penyelidikan kanonik, Romo Bono juga, lalu atau konsultasi keluarga, konsultasi lain. Lalu makan siang kadang-kadang bareng, kadang-kadang enggak, karena kadang-kadang juga ada umat yang prefer konsultasinya sambil lunch gitu sama keluarganya. Dia kok nggak boleh itu konsultasi gitu? Ya boleh, kalau gue bisa aja pasti gue bantu gitu. Cuma kan kadang-kadang mereka lebih prefer ke Romo yang pengalamannya udah lebih banyak ya. Kayak gue kan masih biji. Nggak biji lah. Aku mah apa atuh. Aduh itu udah lama banget nggak denger lagi. Lagu koplo. Ya, tapi sebenarnya kalau untuk secara kegiatan kurang lebih berarti sebenarnya sama aja kayak Romo. Ya kayak Romo. Lalu sore biasanya kami yaitu kunjungan lingkungan, kunjungan wilayah. Lalu pulang malam sebelum tidur juga kami masih ada quality time lagi. Kayak kami cerita hari ini ngapain aja. Oh tadi misalnya selama seminggu ini saya sama Romo Bono kepisah, kami nggak ada kunjungan wilayah. Kita cerita-cerita gimana Romo Bono tanya gimana diakon kunjungannya tadi. Oh gini-gini Romo di wilayah ini gini wilayah ini gini. Lalu saya juga Romo Bono juga cerita gitu supaya kita ada sharing beban juga gitu. Karena gembalain gereja juga bukan perkara mudah, tapi nggak mustahil juga gitu. Maka kami berusaha saling dukung, caranya gitu. Berusaha ada quality time antara kami untuk saling berbagi itu. Ya TTA ya. TTA. Yang satu aja. Udah beberapa kok. Nggak, aku sok-sok tahu, nggak tahu sebenarnya. Iyalah, jadi Romo dulu. Kalau dia udah punya pacar ya. Aduh, udah punya sayangnya, maaf Pak. Tapi kan baru pacaran. Tapi gue kekeh pengen. Ya udah, gue kasihan cewek aja kalau gue suruh jadi Romo ntar dia yang sedih ntar. Oke, jangan. Tapi kalau hubungan dengan 5 pilar tuh apa ya? 5 pilar, kami tuh punya 5 pilar namanya human dimension, spiritual dimension, intellectual academic dimension, pastoral dimension, and community dimension. Nah itu hidup kami itu garis besarnya diseimbangkan dengan 5 aspek ini. Aspek manusiawi, jadi kebutuhan dasar sebagai manusia, entah hidup sehat, kayak kadang-kadang saya jogging di Citra 6, Citra 8 gitu kan. Gitu ya, gitu. Panggil ani-ani gitu ya. Halo. Kalau mampir kau Pinako enggak lah. Enggak jadi jogging dong. Enggak jadi jogging dong. Malah kuliner. Makanya gue prefer ke Citra 6 sih, enggak banyak godaan. Makanan banyak godaan. Enggak, kalau Citra 6 kan jogging tracknya ngelilingin danau, bukan ngelilingin makanan. Kalau Citra 8 kan kiri kanannya makanan. Oh iya benar, di deket-deket situ aja langsung makanan. Itulah, jadi godaan lebih berat. Jadi ada itu ya aspek human dimension, tentang hidup sehat segala macam. Lalu spiritual dimension jelas hidup rohani, hidup doa, refleksi, kita mendalaman sama Tuhan. Lalu intelektual belajar ya. Kita belajar terus. Bahkan aku udah selesai kuliah tetap belajar karena kayak ibaratnya jangan sampai itu mesin udah dingin gitu loh. Otak tuh harus kayak dikasih makan terus gitu, kasih nutrisi terus, baca buku atau mengkritisi sesuatu, memikirkan sesuatu, bikin kadang-kadang mengkomentari sesuatu secara akademik ya gitu ya. Iya, bilangnya nggak kayak netizen. Itulah intinya, nggak bisa berani ngomong takutnya kena hujat juga. Iya, jangan lu, hati-hati lu. Terus ada pastoral dimension, itu kegembalaan, pelayanan di gereja gitu ya. Lalu community atau communal dimension, community dimension yang tadi gue bilang quality time. Lalu kita juga kadang juga kita sempatkan untuk pergi bersama, rekreasi atau sekedar jalan bersama gitu atau makan-makan di luar bersama gitu. Berarti 5 pilar ini lumayan berhubungan dengan pelayanan juga berarti ya? Ya. Tanpa itu pasti hidup jadi kering sih. Justru yang itu yang bikin hidup kami bermakna ya. Buat kami karena ada keseimbangan itu semuanya jadi berwarna dan bermakna intinya. Nggak bosan. Jadi mungkin orang mikir hanya doa terus. Ya benar, doa itu paling banyak, porsinya paling banyak karena kita mendoain orang. Apalagi misalnya kalau udah Romo ya, tiba-tiba diminta misa arwah jam 3 gitu atau diminta kasih ibadah perminyakan. Itu harus cus gitu. Oh iya.
gue mau bantu tapi belum boleh. Masih biji. Masih biji. Kudu romo itu. Kudu romo. Gitu. Kirain boleh, soalnya kan kemarin udah ikut misa juga kan. Iya, itu kan aku ngira boleh gitu. Separuh kan. Bagian konsekrasinya tetap harus imam. Oh, tetap gitu. itu. Yang berwenang tetap romo ya. Yes. Kalau begitu berarti sebenarnya untuk secara tanggung jawab perbedaannya romo sama diakon tuh sebenarnya lebih ke apa? Ya, kalau nggak bayangin gampang sih, kalau di kedokteran kayak kalau diakon tuh kayak koas ya. Dokter koas ya. Atau kayak orang magang, udah montir magang gitu, udah megang satu mobil tapi sambil didampingin montir yang lebih hebat gitu kan. Kayak ya gue udah terlibat di perayaan Ekaristi tapi juga sambil didampingin sama romo yang memang merayakan Ekaristi gitu. Belum bisa sendiri. Tapi kalau ini mungkin beda sih. Tapi kalau untuk sebenarnya rinciannya bruder sama frater tuh sebenarnya ngerjainnya juga apa? Kalau bruder frater biasanya mereka karena belum tahbisan ya, frater itu dan bruder nggak ditahbiskan, pelayanannya memang belum banyak di kayak misa-misa gitu belum. Tapi juga bisa kayak mereka misalnya pelayanan di gereja jadi pembagi komuni, membaca lektor, atau jadi putra altar gitu juga bisa. Nah kalau kami diakon, utamanya itu bahasa gampangnya kami adalah pembantunya para imam. Jadi apa yang dikerjakan imam kita bantu, ya misa kita bantu. Lalu kalau ada tugas khususnya diakon yang bisa diberikan oleh diakon tuh sakramental, itu ada sakramen baptis, lalu berkat nikah tanpa misa, itu gue udah bisa kasih. Lalu di luar itu ada aneka berkat, misalnya berkat rumah, terus ibadat arwah orang meninggal tapi tanpa misa. Jadi misalnya ibadat 7 hari, apa ibadat 40 hari, 1000 hari tapi tanpa misa. Terus ibadat toko atau gudang usaha gitu. Berkat gudang, berkat toko itu juga bisa. Berkat mobil. Lalu nanti tanggal 4 Oktober yang punya pet itu ada pet blessing jam 8 di parkiran kalau nggak salah. Ya itu udah bisa kasih berkat kalau diakon. Nah, frater tuh biasa berkat belum bisa karena belum ditahbiskan. Gitu. Lalu juga kadang-kadang tugas kami ya yang diakon bisa, frater bisa, bruder bisa itu jadi animator BKSN atau mengasih katekese di bulan Rosario, katekese di bulan Maria atau katekese apa atau rekoleksi lingkungan, retret atau misalnya kategorial anak-anak Komsos lu pada butuh penyegaran rohani dan pertobatan sejati. Terus minta rekoleksi retret, nah gue bisa kasih gitu. Kayak gitu bro. Tapi walaupun udah ngikutin banyak, sebenarnya ini mau lebih ke perjalanan waktu pas mau jadi seminari atau mungkin jadi calon imam kali ya. Walaupun udah banyak ngelewatin banyak hal, udah dewasa, mungkin udah ikut seminari ya. Kalau udah ikut seminari kan sebenarnya bisa turn out ya, bisa juga sih ada teman-teman yang mundur ya, karena dulu angkatan gue di Wacana Bakti kan 19. Sampai hari ini kami cuma bertiga sisanya. Satu Romo Bernard yang tugas di Yakobus Kelapa Gading, lalu lalu satu lagi masih frater, dia frater Yesuit, frater Bari SY. Jadi kami sisa 3 nih dari 19. Jadi ada juga sih. Yang lu kepo kenapa gue masih gitu ya? Karena biasa kan maksudnya nggak semuanya tuh bisa tahan dengan, sebenarnya kasarnya tahan godaan. Mungkin ada yang bukan panggilan, tapi aku nggak bisa negative thinking. Tapi ada juga kan ada yang kayak, kayak bukan panggilan, nggak kuat nih, masih mau hedon atau mungkin ngelakuin hal-hal yang bersifat duniawi gitu. Kalau gua sih ya ada satu momen ya ketika gua waktu itu 2016 gue ditugasin pergi 2 bulan di Kalimantan Barat, pedalaman Kalimantan Barat. Pernah ditugasin? Ya, itu di paroki namanya Paroki Dangkan Silat, dan waktu itu saya masih frater novice. Gila banget pokoknya itu pengalaman tuh, nggak bakal gue lupa, karena dia 15.000 umat parokinya, romonya cuma satu. Iya, romonya cuma satu. Dan stasi ya kayak Paloti, kayak Kodam gitu, stasinya ada 49. Malah yang dikit-dikitnya yang banyak, yang kecil-kecilnya ya. Kebalikan ya, kita gereja banyak yang stasinya dikit.
Ini umatnya 15.000, stasiunnya 49, dan itu mereka terpencar di tempat-tempat yang jauh, bro. Jadi nggak kayak lu dari sini ke Paloti atau dari sini ke Kodam gitu. Tempatnya jauh-jauh, dan gue ingat waktu itu pengalaman pertama, jujur gue juga hampir menyerah sih sebenarnya. Oh ya, berarti ya itu. Gue pernah menyerah, maksudnya kayak gila berat banget hidup jadi Romo. Jadi Romo Omi berat banget gitu bilang. Karena kita waktu itu naik motor 1 jam sampai satu kampung. Gue kira udah nyampe. Tapi ternyata kata Romo, kita cuma taruh motor di sini. oh, terus jalan kaki ya? Naik ya? Jalan kaki itu siang-siang jam 2 siang. Oh my god. Dan lu bisa hitam nggak? Lu bisa bayangkan peta atlas gitu ya. Lalu Kalimantan Barat itu ada di garis khatulistiwa. Oh ya Tuhan. Dan itu panas banget memang. Gue emang waktu itu hampir nyerah sih. Maksudnya kayak gila, ngapain gue di sini anjir. Kayak nggak kuat lah gitu. But somehow ketika kita sampai stasi, lalu lihat antusiasme umat, kayak mereka senang kedatangan Romo, terus karena ada misa, senang ya, akhirnya ada misa. Jadi dengan stasi sebanyak itu tuh mereka kadang-kadang misa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Lu tiap minggu ada misa di SMI, belum tentu ada ya. Kayaknya ada deh yang nggak bisa yang nggak bisa setiap minggu gitu kan. Gak enak nih ngitir. Aduh, kok jadi sarkas. Nah di Kalimantan gitu. Oh lu beneran minum. Ini minum beneran apa properti sih? Nih minum beneran. Ah, bukan properti ya? Betul ya? Oke. Ya biar nggak batuk lah ya. Nah gitu, terus di pengalaman itu gue jadi inget, oh iya ya, ternyata memang gereja tuh membutuhkannya itu kehadiran seorang imam ya. Gue selama ini udah di Jakarta, hidup gue nyaman, lahir dan besar di Jakarta nyaman. Gue tiap kali mau misa tinggal pilih mau ke gereja mana, walaupun harusnya emang di paroki masing-masing ya. Kadang-kadang kan gitu. Oh itu gitu juga kan. Ya itu juga. Ya, gitu. Tapi ibaratnya kasarnya selalu ada misa, dan lu misalnya kayak lu telat bangun di sini, bisa misa di gereja lain yang jamnya beda gitu kan. Bedanya paling juga beda dikit sebenarnya. Beda dikit gitu kan. Dan itu selalu ada misa lah intinya. Di sini di Kalimantan Barat, di pedalaman banyak umat merindukan misa, tapi karena nggak ada imam ya nggak misa mereka. Kakak gue yang nomor 2 itu suaminya tuh kayak prodiakon di Kalimantan gitu. Jadi dia kerjanya di Kalimantan. Dia kayak prodiakon lah, pemimpin umat ya. Setiap hari Minggu dia mimpin ibadat sabda tanpa imam. Jadi ada tuh namanya ibadat sabda hari Minggu tanpa imam. Kenapa? Karena nggak ada romonya. Jadi mereka hanya kumpul sama prodiakon, hari Minggu kumpul sama prodiakon, cuma ibadat sabda. Dan momen itulah gue bilang, iya Tuhan, sebegitu membutuhkannya Engkau akan pelayan-pelayanmu jadi imam ya. Jadi kayak sejak saat itu gue semakin semangat untuk hidup menjadi seorang imam. Dan memang godaan selalu ada ya, namanya juga ya ketemu OMK yang cemiwi-cemiwi. Ya benar sih. Yang bening-bening misalnya gitu. Yang kadang-kadang juga kalau udah curhat terus tiba-tiba sama-sama nempel gitu kan. Sama-sama zet gitu kan. Itu juga pernah ada. Tapi karena balik lagi kayak pengalaman panggilan itu ya, kayak gue dikuatkan lagi. Ya bisa dibilang puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan ya, gue udah ngelewatin godaan-godaan kayak gitulah. Dulu kan juga apalagi misalnya waktu gue di Roma, Eropa itu kan ini ya, Eropa itu kan agak bebas ya. Agak bebas nih. Jadi kalau kita pergi ke kolam renang kan, orang masih pakai baju, gitu kan, ya pakai bajunya gitu. Ada agak ya, kurang dikit lah ya. Paling berkurangnya dikit, cuma kelihatan mananya gitu. Ya kan. itu kalau di sana kan memang bener-bener bikini gitu kan, gitu kayak, wih. Gue kira masih mau di sama-sama ternyata udah langsung. Ternyata, gila juga ya kayak gini nih, berat. Tapi akhirnya kayak karena udah tahu itu society-nya emang kayak gitu. Jadi gue udah nggak pikiran kotor lagi gitu, dan itu udah nggak jadi godaan buat gue. Makanya ya kayak udahlah kayak gitu. Terus godaan-godaan lain kayak kadang lihat teman-teman seumuran gue udah bisa pada punya mobil, punya rumah gitu ya, kayaknya keren. Tapi kayaknya ya itu lagi kembali lagi itu nggak ngasih gue inner happiness gitu. Punya rumah gede, punya mobil bagus gitu, nggak ngasih gue inner happiness. Happiness gue ada di panggilan gue, dan makanya gue tetap lanjut. Dan gue bangga banget sih, maksudnya kayak gue ngeliat paroki ini ya. Ini paroki gede nih.
kadang-kadang umatnya juga mobilnya bagus-bagus gitu kan ya, ada yang bagus-bagus. Memang nggak semuanya menengah atas, tapi kalau lihat parkiran gitu kan kadang, mobil bagus. Tapi kalau ngeliat pastoran mobilnya cuma Avanza loh. Kayak paus ya. Iya. Oh, sederhana sekali. Untung mereka masih baik tuh, paus cuma dikasih masih lumayan dikasih Innova Zenix kan yang hybrid. Itu harganya kita masih tahu lah, masih agak wajar, agak pantas lah untuk nyambut seorang pemimpin negara kan. Coba kalau yang itu disuruh jadi panitia Romo Bono mungkin dikasih Avanza putih itu. Tapi emang kita sederhana sih banyak. Iya, jadi kayak kita nggak nyari gitu-gitu loh. Dan gue liat, wah iya ternyata Romo juga walaupun udah jadi Romo ternyata dia hidupnya sederhana ya. Gue liat kayak dia Romo Bono nggak ribut lah, dia HP-nya cuma Android gitu, nggak pernah dia ngeluh soal HP gitu. Ya kayak hidupnya free banget lah. Kita udah nggak nyari happiness di barang-barang gitu, nggak nyari happiness di sesuatu yang sifatnya duniawi. Lebih ke pelayanan buat umatnya gitu. Iya, jadi kayak happiness itu ditemukan justru di pelayanan itu, ketemu umat dan semacam kayak bukan aku maksudnya diakon, para imam semua itu sebagai tanda harapan untuk umatnya juga nggak sih sebenarnya kan? Sebenarnya kalau bisa dibilang kami bisa jadi tanda harapan ya, karena mungkin banyak orang frustasi karena nggak dapat barang-barang kayak gitu ya. Seakan-akan orang kalau nggak punya mobil bagus itu nggak happy. Seakan-akan orang kalau nggak punya rumah gede itu nggak happy. Seakan-akan orang kalau nggak punya mobil mewah atau HP paling baru paling canggih nggak happy. For us kita happy aja gitu, dan itu nggak bikin lu mati gitu loh. Ibaratnya lu nggak punya HP terbaru lu nggak akan mati, lu nggak punya mobil terbaru lu nggak akan mati gitu. Jadi harapannya di sini sebenarnya kita berusaha kasih teladan, kasih contoh. Dan kadang-kadang mungkin nggak sempurna ya, mungkin kadang-kadang ada juga contoh kami nggak bisa kasih contoh yang baik, tapi dalam hidup kami berusaha jadi pembawa harapan itu, bahwa lu orang-orang tuh nggak harus depresi kalau lu nggak punya itu semua itu loh, gitu loh. Lu nggak harus depresi, hidup lu cukup, ada makan, ada apa, lu bisa makan, lu bisa hidup, lu happy sama keluarga lu happy sama pacar lu, that's it. Itu grace from God, dan itu gratis dari Tuhan buat lu. Kenapa lu malah mengeluh dengan sesuatu yang lu nggak punya gitu kan? Yes. Gitu. Oke, last one. Boleh dong Diakon Pras buat kasih saran atau masukan mungkin buat teman-teman yang juga lagi di seminari atau mau jadi calon imam gitu. Wah, berat nih. Kasih pesan kata ya. Pesan ya. Yeah. Jadi sebenarnya gue mau bilang sama mungkin ya di umat di SMI yang belum terbiasa dengan kehadiran seorang diakon atau frater gitu, bahwa panggilan hidup itu selalu ada dua, berkeluarga lalu selibat, entah jadi bruder, entah jadi imam. Maka renungkanlah panggilan kalian itu benar-benar. Jangan sampai lu milih sesuatu itu karena ikut-ikutan arus, gengsi, dan lu mengejar sesuatu yang mungkin buat dunia itu tawaran, tapi belum tentu bisa kasih lu inner peace sama inner happiness. Carilah passion lu apa, lalu panggilan lu apa, dan terbukalah untuk itu. Buat gua sih jadi ibaratnya kadang-kadang orang, ya itu tadi makanya gue bilang kadang-kadang orang nggak happy kalau nggak punya ini, nggak punya itu, atau orientasinya udah gitulah. Anak OMK sekarang gitu jadi influencer. Pokoknya udah diprogram nih, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana, entar saya mau jadi ini. Seakan-akan hidupnya cuma begitu doang, lupa ada bentuk hidup lain kayak kami ini yang memang memberikan atau membantu pelayanan rohani. Khususnya kalau lu jadi misionaris, itu lu membantu orang-orang di pedalaman. Somehow gue bukan nggak happy di SMI ya, gue senang sih di SMI. Tapi kalau ditanya gue prefer kemana, gue prefer ke Kalimantan karena banyak yang membutuhkan. Di sini ibaratnya umat Jakarta udah gampang cari romo, tapi saudara-saudara kita yang di Kalimantan, di pedalaman Papua itu mereka hidup imannya belum terpelihara betul, dan gereja membutuhkan kalian ya. Wes, asik. Calon-calonnya guys, anjay. Yang nonton kalau nggak calon, intinya juga tetap sebenarnya ambil nilainya sih. Hidup dalam sederhana,
kalian harus tahu apa yang kalian inginkan dan tetap buat yang baik lah buat sesama. Dan jangan Amin. terlalu di duniawi sih sebenarnya. Iya betul. Oke, jadi kalau intinya juga kalau yang mau nanya-nanya soal diakon bisa ke diakon Pras juga. Nomor di bawah ini. Nomor di bawah ini ada dikasih nggak sih? Lihat nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Oh, Mungkin, nggak ada. datang aja ke pastoran. Iya, siap. Pastoran aja ya guys, bisa. Oke, jadi udah begitu aja. Sebelumnya terima kasih Diakon Pras karena sudah datang di podcast ini. Dan buat teman-teman yang mau share UMKM-nya lagi bisa ke kontak kita di bawah ini nanti, di bawah video ini nanti free, kasih aja nanti kita tinggal announce, gampang. Yes. Jangan lupa komen, like, subscribe juga. Subscribe. Bingung juga ya. Subscribe. Ya udah, intinya subscribe. Ya intinya gitulah teman-teman. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.